Gerombolan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis. Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan Pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju Perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan program yang bertujuan untuk menjadi wadah, menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan yang juga ada di media sosial. Bersama saya Gede Satria, kami awali informasi Lapor Polisi hari ini seputar berita viral pemirsa, diantaranya aksi pemotor berboncengan 3 dan berkendara ugal-ugalan di Tol Jakarta Cikampek. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang remaja dianiaya anak dan ibunya karena dituduh mencuri motor. Mana bos? Bos! Astagfirullah, motor kakak kaput. Wah! Itu motor! Sebuah video yang memperlihatkan aksi pemotor berboncengan 3 memasuki jalan tol Jakarta Cikampek beredar viral pada Senin siang. Para pemotor tidak mengenakan helm dan berkendara secara zigzag dari lajur lambat ke lajur cepat. Terlihat mereka seperti mengejar mobil yang sama-sama melaju di jalan tol tersebut. Pihak PJR Tol Jakarta Cikampek mengatakan pihaknya sudah memeriksa para pengendara tersebut. Kepada polisi, mereka mengaku mengejar seorang pengendara mobil hingga masuk ke jalan tol. Namun belum diketahui alasan mengapa mereka mengejar pengendara mobil tersebut. Seorang remaja dianiaya anak dan ibunya di Pasuruan, Jawa Timur pada Senin kemarin. Korban sempat dipukul dan didorong oleh pelaku hingga terjatuh. Sementara ibu pelaku tampak memarahi korban. Motif penganiayaan diduga korban dituduh mencuri sepeda motor milik pelaku. Namun keluarga korban membantah hal tersebut. Kasus ini sempat ditangani Polres Pasuruan karena pelaku dan korban masih di bawah umur. Namun pada akhirnya kasus diselesaikan secara kekeluargaan di kantor kelurahan setempat. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di sebuah restoran di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Dalam rekaman video, terlihat seorang pria duduk di belakang meja seorang pengunjung perempuan dengan tas dan laptop diletakkan di kursi. Saat korban sedang mengobrol dengan temannya, pelaku sempat kilat mengambil laptop yang disimpan di kursi. Pelaku kemudian keluar dari restoran dan kabur dengan rekannya menggunakan motor. Polsek Tebet belum menerima laporan dari korban mengenai kejadian ini. Namun pihaknya tetap lakukan penyelidikan dan memeriksa TKP. Pemirsa, seorang pencuri motor nyaris tewas diamuk massa di Durensawit, Jakarta Timur.
Aksi pelaku berhasil dipergoki oleh korban hingga akhirnya pelaku ditangkap. Pria berinisial A, pelaku curanmor tak berkutik saat diinterogasi warga usai tertangkap mencoba menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Haji Maisin, Klender Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pun mendapat bogem mentah oleh warga yang geram dengan ulahnya. Aksi pelaku gagal setelah korban memergoki pelaku dan sempat terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor. Korban pun berteriak meminta bantuan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kunci motor korban yang masih menyantol. Pakai alat apa? Kuncinya ngandel, Pak. Kuncinya nyantel. Lagi diparkir. Udah berapa kali? Kesini kira saya orang mau beli, nggak taunya dia ngeluarin motor, suaminya yang punya toko keluar, dia rebut-rebutan di sini, tapi kena motornya dia, udah dapat, nah dia teriak maling, ya udah saya teriak maling, bocah-bocah kecil-kecil pada ikutan. Guna menghindari amukan massa, pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Durensawit untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kediri, Nganjuk, Jawa Timur. Diduga penyebab kecelakaan akibat supir truk mengantuk. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Desa Kalibroto, Kediri, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat mobil double kabin terpisah menjadi dua bagian dan sepeda motor hancur hingga pengendara tewas terpental. Sementara truk terguling setelah menabrak teras rumah warga. Sopir truk dan pengemudi mobil double kabin luka ringan. Peristiwa bermula saat truk yang melaju kencang namun agak ke kanan masuk lajur ke arah berlawanan. Diduga penyebab kecelakaan sopir truk mengantuk. Di lokasi itu tepatnya ada tikungan. Nah, di tikungan itu truk melampaui garis marka, yaitu mencuri jalan, sehingga menabrak double cabin yang dari arah berlawanan, yaitu dari arah timur ke barat, yang disusul motor di belakang mobil tersebut. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit laka Satlantas Polres Kediri Kota untuk penyelidikan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sebuah apotek di Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan dibobol maling. Pelaku yang beraksi seorang diri menggasak alat kesehatan senilai 33 juta rupiah. Rekaman kamera pemantau merekam detik-detik pembobolan sebuah apotek di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri merusak kunci gembok pintu apotek menggunakan linggis. Agar identitasnya tak diketahui, pelaku menggunakan helm dan berusaha mematikan meteran listrik agar CCTV mati. Pelaku berhasil menggasak sejumlah peralatan kesehatan senilai 33 juta rupiah dan mengambil uang tunai di meja kasir senilai 700.000 rupiah. Aksi pencurian baru diketahui karyawan toko pada esok paginya. Untuk sementara ini dalam penyelidikan anggota tetap dari pintu depan karena sudah dicurigai ya, masih dalam pengembangan dan penyelidikan. Dan ada berapa kerugian? Kerugian ditaksir dari alat kesehatan, kemudian ada uang recehan yang hilang itu sekitar 33.090.000. Polisi kini memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 22 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri berhasil digagalkan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Para pekerja tersebut diamankan dari penggerbekan 3 rumah penampungan di Sidoarjo. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek salah satu dari 3 rumah penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di wilayah Sedati dan Krembung, Sidoarjo. Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil menemukan puluhan wanita pekerja migran yang akan dikirim ke Singapura. Para pekerja migran ilegal yang rata-rata berasal dari Madura dan NTB ini sudah siap diberangkatkan, namun berhasil digagalkan polisi. Tak hanya menemukan sebanyak 22 pekerja migran, polisi juga mengamankan 6 tersangka penyelundupan. Mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo. Para pelaku menjanjikan korban bekerja di Singapura dengan upah mencapai 7 juta rupiah sebulan. Mereka rata-rata dijanjikan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Kita dijanjikan untuk berangkat ke Singapura dengan gaji 7 juta per bulan. Tapi saya baru sadar kalau ternyata beliau tidak memiliki izin pengiriman TKW yang melalui presiden seperti di Indonesia. Yang dilakukan saya baru 3 hari, tapi ada teman saya yang ada beberapa bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Ya, jadi dari para tersangka ini sebagai tentunya rekrut, ya, kemudian yang penampung, kemudian dan memproses administrasinya, kemudian sampai memberangkatkan dan mengawal sampai dengan tempat tujuan dan berhubungan dengan kontak agensi yang ada di luar negeri tersebut dan mendapatkan fee dari kegiatan ini. Untuk korban yang sampai saat ini terdata dan sudah kami lakukan pemeriksaan ada 22 orang yang dan terus berkembang, masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan untuk mencari korban yang lainnya. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada Desember 2024 hingga awal Januari 2025. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena tersinggung seorang pemuda mengancam dan membakar motor seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur. Aksi pembakaran motor ini pun viral di media sosial. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku, yaitu inisial AQ, melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. 2 orang mahasiswi menjadi korban aksi pembegalan di Sleman, Yogyakarta. 2 pelaku memepet dan menendang motor milik korban lalu merampas barang yang dibawa korban. Aksi pembegalan terhadap 2 orang mahasiswa ini terjadi di depan Puskesmas Gamping, Sleman, Yogyakarta, 13 Desember 2024 lalu dan terekam kamera pengawas. Sepeda motor korban dipepet dan ditendang kedua pelaku hingga terjatuh. Selanjutnya pelaku merampas barang berharga milik korban. Meski sempat melawan, namun korban tak berkutik saat pelaku menyabetkan sebilah bambu ke kepala korban.
Berbekal rekaman CCTV, keterangan saksi dan korban, polisi akhirnya meringkus kedua pelaku, AM dan BA, yang ditangkap di dua tempat berbeda. Menurut pengakuan pelaku, hasil rampasan kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Jadi dalam posisi mabuk, kemudian memang mereka merencanakan aksinya karena dari lokasi titik awal mereka sudah membawa bambu, nanti kami perlihatkan barang buktinya. Jadi memang mereka merencanakan aksinya. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti kejahatan berupa ponsel dan tas milik korban, tongkat bambu, dan sepeda motor. Sementara akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam maksimal 9 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dua remaja di Jakarta menjadi korban TPPO hingga dipaksa melayani 70 pria. Informasinya akan hadir sesaat lagi.